Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai belajar kita hari ini, kepada ketua kelas untuk dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Sebelum kita mulai hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Mas. Oh, keterangannya apa? Alfa ya? Alfa. Oke, baik. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Dimas. Dimas. Apa keterangannya? Alfa. Oke, Alfa. Sebelumnya kita akan membahas materi pada hari ini, yaitu mengenai kebosanan belajar. Nanti Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari kebosanan belajar, kemudian menyebutkan 3 cara atau cara-cara untuk mengatasi kebosanan belajar, kemudian menyebutkan penyebab-penyebab dari kebosanan belajar, kemudian menjelaskan pesan dan moral. Nanti Ibu akan berikan video untuk kalian bisa lihat. Setelah itu di akhir nanti kalian akan Ibu berikan tugas. Paham? Paham. Nah, sebelumnya biar kalian bisa membaca juga, ini Ibu bagikan materinya, silahkan dibaca ya. Nanti di akhir kalian isi tugasnya. Paham? Paham. Baik, di sini Ibu mempunyai video mengenai materi yang ada di situ. Nah, bisa dibaca. Anak-anak tahu pengertian kebosanan belajar? Tidak. Tidak. Nah, apa sih bosan itu menurut anak-anak? Ada yang tahu? Males. Males. Apalagi? Nah, jadi gini, bosan itu adalah keadaan di mana pikiran itu menginginkan perubahan untuk mendambakan suatu hal yang baru dari yang udah biasa kalian lakukan. Misalkan kalian belajar gini-gini terus jadi bosan gitu kan. Kalian belajarnya stuck gitu aja, itu kan membuat kalian bosan ya. Nah, itu bisa nanti diubah kayak mana caranya biar nggak bosan belajarnya kayak gitu. Kemudian anak-anak tahu apa pengertian belajar? Enggak. Belajar itu apa? Nggak ada yang tahu. Jadi gini nak, belajar itu merupakan suatu proses perubahan kepribadian dari seorang, di mana perubahan tersebut itu menghasilkan peningkatan kualitas perilaku, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman serta sikap seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Jadi seperti itu ya nak, tentang pengertian kebosanan belajar. Sudah paham? Nah, nanti kalau anak-anak bingung bisa di akhir nanti ditanyakan. Kemudian selanjutnya yaitu cara-cara mengatasi kebosanan belajar. Ada yang tahu apa aja sih caranya? Nggak ada. Nah, di sini Bu jelasin belajar cara-cara mengatasi kebosanan belajar. Yang pertama, bisa kita ubah metode belajarnya. Yang awalnya biasa-biasa aja atau kayak gitu. Nah, nanti kita bisa ubah dengan cara meringkas materinya terlebih dahulu atau seperti apa, seperti itu. Kemudian belajar di beberapa tempat yang nyaman kan. Mungkin kalian bosan belajar di kelas yang cuma kayak gini aja. Nanti kalian bisa keluar, bisa di bawah pohon atau di mana, di tempat yang membuat kalian itu nyaman. Nah, kemudian mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Kayak gini, misalkan di kelas kalian duduknya seperti ini, kalian bosan nih. Nah, bisa kalian ubah tempat duduknya, mau Habib yang di depan atau Dimas nanti mundur, seperti itu bisa. Baik. Nah, kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan di ruang belajar kalian. Kalian itu bisa loh belajar tuh nggak harus belajar, nulis, baca terus. Mungkin kalian bosan, kalian bisa sambil dengerin musik gitu. Bisa, karena musik itu bisa juga memberi semangat kalian untuk belajar. Jadi nanti kalian nggak merasa bosan. Paham anak-anak? Paham. Nah, setelah itu
ada lagi cara-caranya, yaitu dengan melakukan aktivitas rekreasi kayak gitu kan. Nah, jadi seperti itu cara-cara untuk mengatasi kebosanan belajar. Selanjutnya itu penyebab dari kebosanan belajar. Nah, secara umum penyebabnya itu ada 4. Yang pertama itu jenis pelajaran. Yang kedua itu kurangnya rangsangan keaktifan dalam belajar kalian. Kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan yang salah. Dan yang keempat itu kondisi kejiwaan yang sedang memburuk. Nah, jadi seperti itu penyebab kebosanan belajar itu seperti yang Ibu jelasin. Nah, untuk jenis pelajaran, misalkan kalian itu males dengan pelajaran matematika, tetapi kalau matematika itu kan kalian harus berpikir, harus menghitung, mungkin itu juga bisa jadi penyebab kalian bosan dalam belajar karena kalian dalam keadaan yang seperti itu berhari-hari, rutinitasnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya rangsangan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, kalian itu kurang terangsang untuk aktif dalam belajar seperti itu. Kayak ya kalian dalam kelas ini masih sering kakak-kakian gitu. Nah, itu juga penyebab kebosanan belajar. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan yang salah. Kalau pendekatan yang salah ini mungkin dari guru mata pelajaran itu bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah kondisi kejiwaan yang sedang memburuk. Nah, kondisi kejiwaan yang sedang memburuk ini artinya itu dari kalian. Misal nih, kalian sedang stres atau kalian sedang banyak pikiran atau sedang lelah, itu juga bisa menjadi penyebab kebosanan dari belajar tersebut. Paham anak-anak dari sini? Paham. Baik, Ibu akan berikan video, silahkan ditonton dan nanti kalian berikan pesan moral yang ada di dalam video itu, ya. Nah, di sini ada video. Itu adalah videonya. Jadi dari video tersebut kalian bisa ambil pesan moral dari video tersebut. Paham? Paham. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi setelah ini tugas kalian itu adalah mengerjakan soal yang sudah ada di situ ya. Ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Sebelumnya, Ibu akan memberi semangat kalian biar kalian nggak bosan. Bisa? Bisa. Skip dulu, Kak. Jadi, udah Kak. Jadi, Ibu punya tepuk semangat buat kalian. Kenapa? Biar kalian nggak bosan belajarnya, biar kalian semangat belajarnya. Bisa? Bisa. Coba Habib memimpin. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Wih. Nah, udah kalian di sini diskusi ya. Ibu akan bagi kalian. Kalian tidak boleh contekan. Kalian mengisi soal yang ada di dalam situ, dikerjakan dengan baik semaksimal mungkin. Ayo, si Ahmad geser duduknya. Nah, jangan nyontek ya. Ya, jangan nyontek. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Tidak boleh mencontek. Ya, boleh. Bisa mengerjakannya. Bisa, Bu. Ya, kerjakan dengan baik ya. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Sudah? Nah, Kalau sudah, silakan dikumpul. Ketua kelas, silakan mengumpul. Yuk. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk berbicara, untuk mengambil kesimpulan dari video yang sudah Ibu berikan tadi. Bisa? Bisa? ya. Enggak. Bisa kan? Enggak. Jadi tadi belum paham ya, Nak? Belum. Baik, jadi kita lihat terlebih dahulu.
Baik, Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dari video yang sudah kalian lihat tadi, yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Silakan kepada Ahmad untuk menyimpulkan. Menurut saya pesan moral yang bisa diambil dari video tersebut adalah belajar tidak hanya monoton gitu-gitu aja, bisa dengan banyak metode yang menyenangkan. Oke, jadi dari video yang sudah Ibu berikan kepada kalian, pesan moralnya adalah seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, oleh siapa? Ahmad, bahwasannya belajar itu tidak hanya monoton seperti itu saja, tetapi belajar itu bisa dilakukan dengan berbagai macam metode agar kalian tidak bosan seperti itu. Bisa kalian dengan rekreasi, bisa kalian dengan mendengarkan musik seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti itu. Jadi belajar itu tidak harus monoton seperti itu saja, tapi bisa dengan berbagai metode. Ya, paham anak-anak? Paham. Baik, untuk kesempatan kali ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Semua sudah paham? Paham. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, semua pinter. Sekarang silakan bersiap-siap untuk pulang. Baik, silakan bersiap-siap untuk pulang. Kepada ketua kelasnya, ayo memimpin doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, jadi pada pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi